Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manurung Aris Justinus dengan NIM 18050450022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mengubah bentuk pecahan melalui media puzzle matematika. Adapun pokok kita bahas, yang pertama, jenis-jenis bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk pecahan. Dan yang ketiga, mengubah bentuk pecahan melalui media puzzle matematika. Masuk ke poin yang pertama, yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Adapun beberapa jenisnya yaitu, yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa di sini terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu pecahan campuran. Di sini dapat kita lihat 2/3/4, di mana pada pecahan campuran hampir mirip dengan pecahan biasa, namun pada pecahan campuran terdapat bilangan bulat, yaitu 2. Dan pecahan biasanya yaitu 3/4. Jadi pecahan campurannya dibaca 2/3/4. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu desimal. Bentuk desimal di sini identik dengan tanda koma, yaitu di tengah dua bilangan atau lebih. Selanjutnya jenis yang keempat yaitu persen dan per mil. Persen di sini menyatakan per 100. Maka pada contoh kita lihat 10% dapat kita baca juga 10/100. Sedangkan untuk per mil menyatakan per 1000. Pada contoh 20 per mil dapat kita baca 20/1000. Dan pada persen memiliki notasi persen dan per mil memiliki notasi per mil. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lihat contohnya. 5/2 itu sama dengan 5 dibagi 2. Yaitu hasilnya 2 dan bersisa 1. Untuk itu, bilangan 2 sebagai bilangan bulat kita letakkan sebagai bilangan bulat pada pecahan campuran. Dan sisanya 1 kita letakkan sebagai pembilang. Untuk penyebutnya tetap 2, maka dihasilkan 21/2. Sehingga 5/2 sama dengan 21/2. Selanjutnya kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh 21/2. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, bilangan bulat pada contoh yaitu 2, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya 1. Jadi 2 dikali 2 ditambahkan dengan 1 per 2. Penyebut selalu tetap yaitu 2. Maka sama dengan 4 ditambah 1 per 2 sama dengan 5/2. Sehingga hasil dari 21/2 sama dengan 5/2. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita lihat contohnya. 1/5 kita akan mengubah menjadi desimal. Untuk dapat kita ubah menjadi desimal, di sini kita harus mengubah penyebut dari pecahan tersebut menjadi 10 atau menjadi 100 atau menjadi 1000 dan seterusnya. Intinya harus memuat angka 0. Misalnya 10, 100 atau 1000. Karena yang terdekat dengan 5 yaitu 10, maka kita ubah 5 menjadi 10. Untuk itu kita harus kalikan 5 dengan 2. Kita kalikan pada pembilang, kita kalikan juga pada penyebut. Jadi pada pembilang dan penyebut kita masing-masing kalikan dengan 2. Maka dihasilkan 2/10. Karena angka 0 pada penyebut yaitu penyebutnya 10 ada 0, yaitu 0-nya ada 1, maka angka di belakang koma yaitu ada sebanyak 1 angka. Maka dapat kita hasilkan 0,2. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Selanjutnya kita mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita lihat pada contoh. 0,2 karena angka di belakang koma ada 1 angka, maka kita ubah menjadi per 10. Karena 10 itu angka 0-nya ada 1. Jadi sama dengan 2/10. Karena 2/10 sudah menjadi pecahan biasa, kita dapat sederhanakan lagi.
2/10 kita sederhanakan. FPB dari 2 dan 10 adalah 2. Maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Dan dihasilkan 1/5. Sehingga 0,2 sama dengan 1/5. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat pada contoh. 1/2 kita ubah menjadi persen. Untuk mengubah menjadi persen, kita langsung saja mengkalikan dengan 100%. Maka 1/2 dikali 100% sama dengan 100% per 2. Karena 100 dibagi 2, maka kita bagi dan menghasilkan 50%. Selanjutnya kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita lihat pada contoh. Karena 50% itu 50/100, seperti pada definisi di awal kita. Karena persen menyatakan per 100, maka 50% sama dengan 50/100. Karena 50/100 sudah menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan lagi, yaitu membagi dengan FPB dari keduanya. FPB-nya yaitu 50, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan 50, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 1/2. Sehingga 50% sama dengan 1/2. Selanjutnya kita mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Kita lihat contohnya, 2 1/2. Kita pisahkan 2 1/2 menjadi 2 ditambah 1/2. Selanjutnya, 2 ditambah 1/2, itu 1/2-nya kita harus ubah penyebut dari 1/2, yaitu 2, agar menjadi 10 atau 100 dan seterusnya. Intinya harus memuat angka 0, maka yang terdekat dengan 2 yaitu 10. Sehingga 1/2 kita harus ubah penyebutnya menjadi 10. Sehingga kita kalikan dengan 5. 1 dikali 5 per 2 dikali 5 sama dengan 5/10. Kita tetap tambahkan dengan 2. Selanjutnya 5/10, karena angka 0-nya ada 1, maka dapat kita ubah menjadi 0,5. Dan kita tambahkan dengan 2, hasilnya itu 2,5. Sehingga 21/2 sama dengan 2,5. Baik, selanjutnya kita mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Kita ambil contoh 2,5. Karena angka di belakang koma itu ada 1, maka kita dapat ubah 2,5 menjadi 25/10, karena 10 memuat 0, 1. Jadi 25/10 sama dengan 25 dibagi 10. 25 dibagi 10 itu hasilnya 2 dan bersisa 5. Untuk itu kita menggunakan prinsip yang awal untuk pecahan campuran, di mana 2 itu kita jadikan bilangan bulat pada pecahan campuran, dan sisanya kita gunakan sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap yaitu 10. Karena 5/10 dapat kita sederhanakan, maka kita bagi dengan FPB dari keduanya yaitu 5. Dan dihasilkan 2 1/2. Sehingga 2,5 sama dengan 2 1/2. Selanjutnya kita mengubah pecahan campuran menjadi persen. Kita lihat pada contoh, 2 1/5 kita pisahkan menjadi 2 ditambah 1/5. Kemudian untuk mengubah menjadi persen, kita langsung kalikan dengan 100%. Maka kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 200%, dan kita kalikan dengan 1/5, maka hasilnya 100% per 5. Karena 100% per 5 dapat kita bagi, maka menghasilkan 20%. Sehingga kita hasil dari 200% ditambah 20%, yaitu 220%. Sehingga 21/5 sama dengan 220%. Selanjutnya, kita mengubah persen menjadi pecahan campuran. Sini kita lihat pada contoh, 220%, berarti 220/100, karena persen itu per 100. Kita hasilkan sama dengan 220 dibagi 100. Setelah dibagi 100, maka hasilnya 2 dan bersisa 20. Untuk itu, dengan prinsip pecahan campuran tadi, 2 menjadi bilangan bulat, kemudian sisanya 20 menjadi pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya tetap 100. Kita dapat sederhanakan dengan membagi
pembilang dan penyebut dengan FPB-nya yaitu 20. Dan dihasilkan 21/5. Sehingga 220 sama dengan 21/5. Selanjutnya yaitu kita mengubah desimal menjadi persen. Kita lihat pada contoh, misalnya 0,4 kita ubah menjadi persen, maka kita langsung saja kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 40%. Baik, selanjutnya yaitu kita mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah menjadi desimal, kita ubah dulu 40% menjadi 40/100 karena persen itu per 100. Maka 40/100. Kita ubah menjadi desimal karena 0 pada penyebutnya ada 2, maka angka di belakang koma ada 2 angka, yaitu 4 dan 0, jadi 0,40. Karena pada aturan desimal, untuk bilangan 0 di belakang angka atau 0 berada pada paling belakang, itu tidak usah ditulis, jadi langsung saja 0,4. Jadi kita dapatkan 40% sama dengan 0,4. Baik, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengubah bentuk pecahan melalui media puzzle matematika. Ya, di sini pada slide dapat kita lihat puzzle matematika yang berbentuk segitiga disusun sedemikian rupa sehingga membentuk segi 6. Di mana pada keping puzzle ini yang berbentuk segitiga sama sisi, pada setiap sisinya memiliki nilai pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, desimal maupun persen. Cara bermainnya yaitu pada setiap sisi yang sama, setiap pasang sisi yang sama kita pasangkan. Apabila setiap sisi tidak sama, itu tidak bisa kita pasangkan. Jadi harus saling memasangkan nilai pecahan yang memiliki nilai yang sama. Mungkin bisa langsung kita simulasikan bagaimana cara bermainnya. Pertama kita ambil salah satu keping puzzle. Ya, kita dapatkan keping puzzle-nya yaitu memiliki sisi 1,2, 1/5, dan 180%. Kita pilih salah satu yang ingin kita pasangkan. Misalnya kita pilih 180%. 180% senilai dengan 1/4 dan 1,8. Maka kita cari di antara dua bilangan tersebut apakah ada pada keping puzzle yang lainnya, yaitu kita dapatkan 1/4. Maka dapat kita langsung pasangkan dengan 180%. Kita pasangkan. Nah, lihat pada sisi segitiga yang lainnya. Kita pilih misalnya 75%. 75% sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Maka kita cari yang senilai dengan 75%. Kita dapatkan keping puzzle yang memiliki sisi 3/4. Kita langsung saja pasangkan dengan 75%. Selanjutnya kita pilih sisi yang lain yaitu 70%. 70% sama dengan 7/10 sama dengan 0,7. Kita cari senilai dengan 70%, dan kita dapatkan 0,7. Langsung saja kita pasangkan. Selanjutnya kita pilih sisi yang lain lagi yaitu 5%. Senilai dengan 1/20 dan 0,05. Dan kita dapatkan kepingan puzzle yang senilai dengan 5% yaitu keping yang memiliki sisi 1/20. Itu kita langsung pasangkan. Karena kita ingin memasangkan pada salah satu tempat yang memiliki dua sisi, agar dapat kita letakkan puzzle di tengah-tengahnya, maka kita melihat pada kedua sisi puzzle yang lainnya, yaitu kita melihat 35%. Itu senilai dengan 7/20
dan 0,35. Kemudian di sisi yang lainnya 1,2, yaitu senilai dengan 1/5 dan 120%. Untuk itu kita harus mencari yang senilai dengan kedua sisi tersebut. Baik, kita dapatkan 0,35 dan juga kita dapatkan 1/5. Untuk itu dapat kita langsung pasangkan 35% dengan 0,35 dan 1,2 sama dengan 1/5. Kita mencari sisi yang lain, misalnya 1/5 kita ambil. 1/5 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Kita dapatkan yaitu 0,2. Langsung kita pasangkan. Baik, cari sisi yang lain, misalnya 9/20. 9/20 sama dengan 0,45 sama dengan 45%. Kita mencari yang senilai dan kita dapatkan 45%. Kita pasangkan. Yang lain lagi 0,3 sama dengan 3/10 sama dengan 30%. Yang senilai dengan 0,3 kita dapatkan 3/10, lalu kita pasangkan saja. Kemudian kita lihat lagi karena ada dua sisi yang perlu kita isi. Pastikan dua sisi tersebut yaitu 220%, itu senilai dengan 1/5 atau 2,2 dan juga pada sisi 0,5 yaitu sama dengan 1/2 dan sama dengan 50%. Nah, kita dapatkan potongan puzzle yaitu 2,2 untuk 220% dan 1/2 untuk 0,5. Maka dapat kita langsung pasangkan. Nah, kita langsung mencari pada sisi yang lain, yaitu misalnya 15%, kita mencari senilai dengan 15% yaitu 3/20 atau 0,15. Kita dapatkan kepingan puzzle dengan nilai 0,15. Kita langsung pasangkan. Selanjutnya kita lihat pada sisi 1/2/5. 1/2/5 sama dengan 1,4 sama dengan 140%. Maka kita cari potongan puzzle-nya, kita dapatkan 1,4. Kita pasangkan. Nah, selanjutnya kita melihat lagi ada keadaan di mana terdapat dua sisi yang harus dipasangkan. Itu 0,01 dan 2%. 2% sama dengan 1/50 sama dengan 0,02. 0,01 sama dengan 1/100 sama dengan 1%. Untuk itu kita perlu mencari dan kita dapatkan 1/50 itu sama dengan 2%. Dan kita dapatkan pada sisi yang lainnya yaitu 1% untuk 0,01. Dapat kita langsung saja pasangkan dengan kedua sisi. Selanjutnya kita lihat pada sisi yang lain, misalnya 1,75 secara yang senilai yaitu 1/3/4 dan 175%. Kita cari potongan puzzle-nya yaitu kita dapatkan 1/3/4. Dapat langsung kita pasangkan saja. Yang selanjutnya kita melihat pada 0,06 yang senilai dengan 0,06 yaitu 3/50 dan 6%. Kita dapatkan potongan puzzle-nya itu 6% dan kita dapat langsung pasangkan. Kita lihat pada sisi yang lain, di mana di sini terdapat dua sisi yang harus dipasangkan, yaitu 1/10 yang senilai dengan 0,1 dan 10%, dan juga sisi 1/4 yang senilai dengan 0,25 dan 25%. Kita dapatkan potongan puzzle 0,1 yang senilai dengan 1/10. Dan pada sisi lainnya kita dapatkan 25% yang senilai dengan 1/4. Maka dapat kita langsung pasangkan.
Selanjutnya kita lihat pada sisi yang lainnya, yaitu 21/2. 21/2 senilai dengan 2,5 dan 250%. Maka kita dapatkan 250% dan kita langsung saja pasangkan. Sisi yang lainnya yaitu 0,04. Kita cari yang senilai dengan 0,04 yaitu 1/25 dan 4%. Ini kita dapatkan 1/25. Dapat kita langsung pasangkan. Pada sisi yang lainnya di sini terdapat dua sisi yang harus dipasangkan. Itu 1,25 yang senilai dengan 1/1/4 atau 125% dan juga pada sisi 2,25 yang senilai dengan 21/4 atau 225%. Dan kita dapatkan kepingan puzzle 125% yang senilai dengan 1,25 dan pada sisi lainnya 21/4 yang senilai dengan 2,25. Itu dapat kita langsung pasangkan. Kita lihat pada sisi yang lainnya, itu 0,12 yang senilai dengan 0,12 yaitu 3/25 dan 12%. Itu kita cari yang senilai dengan 0,12 dan kita dapatkan 12%. Dapat kita pasangkan langsung dengan 0,12. Selanjutnya lagi 4/5 senilai dengan 0,8 dan senilai dengan 80%. Kita dapatkan kepingannya yaitu 0,8. Kita langsung saja pasangkan dengan 4/5. Kita harus memasangkan dua sisi yang berlainan keping. Jadi yaitu 90% dan 8%, di mana 90% ini senilai dengan 9/10 atau 0,9 dan 8% senilai dengan 22/5, 22/25 dan 0,08. Nah, kita dapatkan kepingan dengan sisi 0,9 untuk 90% dan sisi 22/5 untuk yang senilai dengan 8%. Maka dapat kita pasangkan pada sisi yang lainnya yaitu 60%. Maka dapat kita pasangkan yaitu senilai dengan 3/5 dan 0,6. Kita cari yang senilai dengan 60% yaitu 3/5. Langsung kita pasangkan. Kepingan yang terakhir yaitu yang senilai dengan 150%, yang senilai dengan 1/2 dan 1,5 dan juga harus senilai dengan pada sisi yang lainnya itu 160%, senilai dengan 1/3/5 dan 1,6. Dan pada kepingan terakhir langsung saja kita pasangkan yang senilai dengan 150% dan 160%. Dan puzzle matematika dengan materi mengubah bentuk pecahan kita telah selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait mengubah bentuk pecahan dengan menggunakan media puzzle matematika. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.